Jadi Mbah Kentolet ini terkenal dengan umurnya yang panjang. Bisa jadi terpanjang di dunia karena berumur 215. Beliau meninggal pada tahun 2018. Jadi kita akan menuju ke makamnya. Kita udah sampai di situs Gadungan. Jadi di mana Mbah Harjo pernah tinggal di daerah situ. Belakang situ nanti kita akan coba tempat persinggahan terakhir beliau. Sekarang ini kita akan menuju ke makam dari Mbah Harjo. Sedikit cerita tentang Mbah Harjo. Mbah Harjo dulunya adalah seniman yang diutus menjadi telik sandi, cikal bakal dari Badan Intelijensi Negara. Yang bergerilya melawan Belanda, dan area ini adalah tempat persembunyian bagi tentara-tentara yang melawan penjajah pada zaman Belanda. Ini ada sebuah situs Candi Kayangan. Sewu. Assalamualaikum salam. Jadi ini adalah kasembahan Kang Siro Kinayuh padakno lahir lan batinmu. Situs Kayangan. Oke. Assalamualaikum. Dan benar-benar di tengah hutan. Lokasi ini di Gunung Gedang, di tengah-tengah hutan. Suasana yang benar-benar creepy, men. Jadilah di depan kayak gitu. Rimbun pohon-pohon besar yang umurnya pasti udah puluhan tahun, mungkin ratusan ya. Assalamualaikum. Nun sewu. Wah. Ini juga semacam candi-candi ya, bekas candi. Nah, ini kayak apa, mais. Oke, sorry teman-teman, tadi tiba-tiba kamera mati dan kita lanjut eksplorasinya. Gak tahu kenapa tiba-tiba mati. Saya nggak tahu dan saya tidak mau berasumsi apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini katanya ini adalah cikal bakal dari Maisan, berunduk seperti ini. Dan ini adalah bekas-bekas candi atau situs-situs yang ada di sini, yang banyak sekali story leluhur. Oke, kembali ke Mbah Harjo. Ini saya Mbah Harjo dan telane jebar kubur. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ini adalah makam Mbah Harjo, juga disebut sebagai Kentolet, Mbah Kentolet. Makam ini dibangun
Bagong Tolet meninggal dunia pada tahun 2018. Menurut informasi beliau berumur 215, 2 abad lebih ya. Mengenai astagfirullahaladzim. Nanti lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol dengan anaknya Mbah Harjo, Mas Suroso, Pak Suroso, Om Suroso, anak Mbah Harjo dari istri yang ke-9. Dan saya juga penasaran sebenarnya barongan ini, sosok barongan ini apa? Kok ada di sini? Lanjut ya. Oke. Dulu saya juga pernah kesini waktu beliau masih hidup. Jadi saya kalau memang bisa akses masuk, saya akan melihat dan memberitahukan teman-teman lokasi tempat di mana beliau dulunya tinggal. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya. Ntar lagi kita akan menuju di mana Mbah Harjo pernah tinggal, di kamar yang terbuat dari bambu ini. Oke teman-teman, terus stay dan jangan lupa like, komen kalau memang kalian suka dengan konten atau video yang saya buat. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita ke tempat tinggal Mbah Harjo. Oke ya. Jadi konon Mbah Harjo itu dulunya sangat suka sekali dalam hal seni. Tidak tahu resepnya apa, nanti kita akan cari tahu dari informasi dari Pak Suroso. Assalamualaikum. Di sini ada sebuah gamelan, gong, gamelan, kentung. Assalamualaikum Mbak. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, dulu saya pernah mampir ke sini, sowan ke Mbah Harjo. Jauh. Nah, saya masih ingat sekali dulu situ adalah pintu dan beliau tinggal di sini. Ya, saya ingat betul, semacam seperti masih kemarin ya. Iya, di sini. Nggak tahu foto siapa ya, nanti kita tanya gini. Mbah Harjo dengan siapa? Ini sepertinya Mbah Harjo, itu peninggalan Mbah Harjo. Di gubuk inilah saya pertama kali bertemu beliau ketika masih hidup. Oke, teman-teman, kita akan lanjut di bertemu Pak Suroso. Kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang kisah Mbah Harjo dan resep rahasia bagaimana bisa berumur panjang. Stay tune terus. Jenengan kalih Pak Karno niku sepuh pundi, Mbah?
Mbah Harjo itu putra dari Demang, pasukannya Pangeran Diponegoro yang bernama Demang Tuwikromo. Ya, Mbah Harjo itu adalah sesepuh di Gunung Gedang atau keturunan kepala suku dari suku Kelang, seperti itu. Jadi berkaitan dengan Mbah Harjo itu usianya panjang karena pasti punya ilmu dari leluhurnya, seperti itu. Peperangan kurang lebihnya menurut cerita dari Mbah Harjo itu 10 tahun lamanya. Jadi pasukan Pangeran Diponegoro ini kalah melawan Belanda, itu kalah. Jadi kalah, akhirnya Pangeran Diponegoro itu menyerahkan diri ke Belanda. Jadi termasuk bapaknya Mbah Harjo yang menjadi seorang Demang itu dibebaskan karena Pangeran Diponegoro itu menyerahkan diri. Mbah Harjo itu kelahiran di Jawa Tengah. Mbah Harjo itu kelahiran tahun kelahiran tahun 1820 di masih zaman kerajaan. Masih di era kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah sana. Waktu itu Mbah Harjo sekitar usia 10 tahun itu terjadinya peperangan Pangeran Diponegoro sama Belanda itu. Kembali ke tempat asal leluhurnya di Blitar ini. Di lerengnya Gunung Gedang, ya juga lerengnya Gunung Kelud.